Teman-teman, kali ini saya Heri Kurniawan, jurnalis bola.com sudah berada di Jeddah, tepatnya di Hotel Timnas Menginap. Sudah ada Pak Marji. Ya, Pak Marji, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah kondisi anak-anak gimana Pak setelah pertandingan semalam Pak? kondisi para pemain secara keseluruhan sih tidak ada masalah. Ya. Nggak ada hal yang perlu dikhawatirkan, tetapi yang harus kita kerjakan adalah mengembalikan mental para pemain, karena mental itu adalah hal yang utama, dikarenakan satu, kita habis kalah, terus yang kedua, pertandingan lawan Irak itu waktunya mepet, sehingga waktu yang ada itu harus betul-betul kita pergunakan untuk memaintain anak-anak, terutama mengembalikan semangatnya, mendorong mentalnya agar supaya menjadi mental yang benar-benar petarung dan bisa kita andalkan. Dan tentu lawan Irak kita tahu mungkin lebih keras lagi, dan itu harapan kita para pemain sudah bisa memainkan perannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita tahu kemarin ada pemain yang ini Pak ya, nggak bisa main cedera, kita tahu Perdong kemudian tidak bisa main. Terkini gimana Pak kondisi Perdong Pak? Sebenarnya begini, Perdong itu memang begitu sampai kita dapat note dari klubnya agar supaya dilakukan MRI ulang, dan setelah kita lakukan MRI ulang kondisinya tidak ada masalah, tetapi kita membaca perkembangan pemain yang ada, dan kita juga harus bisa menerapkan strategi yang tepat, dikarenakan istirahatnya cukup pendek, sehingga dengan situasi itu, di samping juga kita ingin betul-betul Vertonghen 100% fitnya, maka ya menurutnya Vertonghen kita persiapkan untuk pertandingan lawan Irak. Oke, berarti ada kans dia main Pak kalau Irak ya? Oh, harus ya. Tapi itu ini Pak, kan dia kayak kemarin saya juga sempat ketemu Perdong di sini Pak. Dia cerita karena pahanya ya. Ya. Berarti nanti tindakannya kayak gimana sih Pak? Kalau sebenarnya sih kalau hasil MRI-nya itu sudah nutup. Oke. Hanya cuman kan dia butuh penguatan gitu, supaya benar-benar fresh, karena kan dia sudah dikatakan sudah hampir 7 hari dia latihan. Nah, ini kan harus yang kita butuhkan yang benar-benar fresh 100%. Ya. Oke Pak. Pemain lain gimana Pak? Yang lain semuanya yang main semalam kondisinya bagus. Tidak ada masalah. Dan ini barusan tadi saya juga tanya kepada tim dokter dan juga tim fisio, kondisi para pemain yang kemarin main bagaimana kondisinya, karena memang kalau pagi itu selalu melaporkan perkembangan, dan tadi pagi sudah lapor, tidak ada masalah. Ini tadi saya tanya lagi, siang kondisinya juga baik-baik saja. Sekarang semua dari jam habis sarapan pagi sampai ini tadi banyak yang melakukan fisio. Jadi biasalah masas ini, terus ada yang penguatan di gym, ya semuanya kondisinya baik. Oke, Pak, berbicara lagi soal pertandingan lawan Arab Saudi kemarin, adalah beberapa pemain yang jadi sasaran gitu Pak. Netizen kita tahu ada Beckham gitu, ada Yakob juga. Mungkin ada pesan untuk teman-teman. Ya, jadi begini ya. Para pemain ini kan menjalankan peran itu sesuai dengan strategi taktik yang diinginkan oleh pelatih. Jadi mohon kiranya para pemain, para netizen ataupun masyarakat jangan terlalu nyerang berlebihan ke pemain, karena satu, mereka ini hanya menjalankan tugas, ya, sekali lagi menjalankan tugas. Apa yang ditugaskan oleh pelatih tentu harus dijalankan, dan itu bagian yang harus betul-betul dijalankan dengan baik. Tetapi ketika para pemain ini tidak perform, ya itu juga sesuatu hal yang mungkin itu adalah kesalahan kita semuanya, termasuk saya juga salah gitu. Sehingga
saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, tolong jangan terlalu membuli para pemain. Mereka semua aset negara kita yang harus kita jaga. Jangan sampai mentalnya tambah drop, terus mereka tambah tidak bagus ketika diberi tugas dan tanggung jawab untuk membela bangsa dan negara ini melalui sepak bola. Itu pesan saya kepada seluruh masyarakat. Kembali lagi, kalau bicara salah, yang salah kita semuanya. Saya juga salah, pelatih juga salah. Jadi ya apapun alasannya, saya berharap kembali lagi pemain harus tetap kita lindungi. Tapi juga tidak boleh kita biarkan. Artinya pemain juga, saya juga sudah berbicara dengan Klok juga, saya sudah berbicara langsung. Klok juga ya. Berbicara dengan Yakub, saya juga sudah berbicara langsung. Mau tadi semalam habis pertandingan, bahkan sebelum pertandingan pun saya sudah sampaikan. Saya sampaikan, Klok, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Ini kepercayaan penuh. DBK juga sama, Yakub juga sama. Semuanya saya berikan inilah penguatan secara khusus lah. Tetapi kembali lagi, ya kalaupun hasilnya tidak perform, ya jangan terlalu berlebihan untuk menyalahkan. Ingat, ini masih ada satu kesempatan lagi. Terlepas nanti mau dipakai atau tidak, itu semua adalah strategi dari pelatih. Ya. Berarti mungkin kira-kira ada perubahan kali Pak ya lawan Irak ya? Ya, saya sudah menyarankan langsung semalam, karena memang jujur saya sudah sedikit banyak saya juga memberi saran masukan, terlepas dipakai atau tidak. Yang penting kewajiban saya, karena apa? Karena saya ini di tim udah 3 tahun. Benar. Saya membawa anak-anak ini udah 3 tahun, dan kalau ada apa-apa mohon maaf aja, anak-anak itu pasti cerita ke saya gitu. Jadi memang jujur aja sebenarnya sih saya punya kewajiban juga untuk menyampaikan saran masukan. Terlepas saran masukan itu dipakai atau tidak, ya itu saya kira haknya pelatih. Ya, saya juga tidak mau mencampuri juga urusan, tapi saya punya kewajiban, terutama anak-anak kita yang bermain di liga kita, karena saya juga menganalisa anak-anak, karena saya juga ada klub. Jadi saya selalu analisa, saya selalu lihat anak-anak kita ini yang selalu jadi langganan panggilan timnas itu bagaimana performanya. Setiap main saya juga selalu melihat, sehingga ya saya juga punya kewajiban untuk memberikan saran masukan. Oke. Pak, kemarin kalau nggak salah saya ngelihat Coach Gerald dengan Coach Frank ya, mereka berada di Qatar tuh ya, memantau sana ya Pak ya. Ya. Berarti apakah ada rencana atau untuk dari PSSI ataupun timnas tuh fokus timnas tuh nanti di round 5 gitu Pak? Oh tidak Enggak ya? Tidak, sebenarnya tidak. Ini murni, kalau kaitan ini saya sebenarnya jujur saja ya. Kemarin ketika saya bersama-sama datang ke sini, saya punya keyakinan bahwa kita akan lolos. Langsung ya? Ya, round 4 ini. Kenapa? Saya melihat skuad ini sebenarnya cukup baik gitu, cukup baik. Dan setelah saya baca line up, itu saya juga sedikit agak kaget juga gitu. Oh ya? Agak kaget juga gitu. Tapi ya sudah. Kembali lagi bahwa itu kan strategi ya. Strategi saya juga tidak mau terlalu ikut mencampuri soal itu. Nah, sekarang yang kalau saya ditanya berkaitan dengan soal Coach Frank dan juga Coach Gerald, ini kaitannya dengan U17. Kan U17 ada di sana. Sehingga membantu Coach Nova untuk mempersiapkan Piala Dunia. Oke Pak, mungkin lawan Irak kita tahu rekor kita nggak terlalu bagus ya. Di Jakarta kita 0-2, kemudian sempat 1-5 di Basra. Iya, saya semua ya. Di Piala Asia Qatar juga. Saya Bapak di situ juga. Saya yang ngawal. Terus sekarang gimana Pak? Apa kondisinya berbeda Pak dibanding pertemuan-pertemuan kita sebelumnya Pak? Justru saya itu jujur aja, sebenarnya saya itu kalau bicara itu harusnya kita lawan Saudi bisa menang. Kalau saya hati saya mengatakan sampai sini itu. Justru menurut saya yang agak berat itu Irak gitu. Karena saya melihat keras kan itu. Pak. Jadi mudah-mudahan sajalah nanti kita akan persiapkan dengan sebaik-baiknya dan hasilnya juga insya Allah bisa baik. Tetapi yang memang sudah harus dipersiapkan dengan baik adalah semua hal, mulai dari mental, fisik,
strategi, termasuk ya harus ada perubahan-perubahan yang signifikan sehingga membawa suasana yang berbeda gitu. Itu penting. Oke, Pak, Irak sebelum menghadapi round 4 mereka kan di Thailand ya, ada Kings Cup melawan Thailand, mereka keteteran tuh 1-0 cuma menang. Itu iya. apakah jadi bahan pengamatan tim kepelatihan dan juga pastilah. iya. Itu pasti. Karena kan kita sudah dari waktu di Thailand tuh kita kan ini banyak lihat itu. Mereka kan nendang si Canatim tuh sampai kartu merah ya. Iya. Tapi insya Allah lah semua berjalan dengan baik, strategi dijalankan dengan baik, pelatih juga cermat membaca peluang. Insya Allah malah saya sekarang ini yakin kita bisa menang. Amin ya Pak. Pak, sedikit kembali ke laga lawan Saudi. Saya sebenarnya agak khawatir juga melihat satu line up, kedua beberapa pemain pilar kita kan lama cedera dan baru bermain lagi. Misalnya Maarten Paes, kayaknya udah berapa bulan dia absen kan, tapi semalam waduh saya sendiri dari tribun media di atas deg-degannya luar biasa. Kalau nggak ada Paes mungkin bisa kebobolan lebih banyak. Paes gimana menurut Bapak? Iya. Dari awal kan kita percaya dan yakin dengan Paes ya. Jadi Martin ini dari begitu dia datang dia begitu semangat, begitu semangat. Itu sesi latihan. Dia begitu semangat memberi diskusi dengan teman-temannya. Ini kalau Martin saya dari awal memang sudah yakin, walaupun dia lama nggak main di klubnya, tapi saya yakin karena memang jiwa ininya memang luar biasa Martin. Saya bangga sama Martin. Dia itu memang luar biasa. Iya, inti timnas kita ya, pemimpin lah ya. Pak, ini mungkin terakhir, kita tahu kemarin sempat ada chaos sedikit lah di supporter gitu. Saya tadi kebetulan ngobrol dengan teman-teman dari Garuda Buana Pak. Mereka nitip salam ke Pak Marji katanya. Katanya mereka titip pesan nih buat timnas Mas gitu, all out lawan Irak dan pasti ya, jangan takut karena ribuan supporter akan mendampingi, bahkan nanti lawan Irak bisa jauh lebih banyak daripada kemarin. Ini makanya saya terima kasih ke teman-teman Garuda Buana yang di sini ya. Jadi saya benar-benar salut lah perjuangan militansinya untuk membela Garuda ini. Udahlah, saya acungi jempol lah. Luar biasa, saya salut bener. Situasi seperti apapun kayaknya dikejar betul supaya bisa masuk ke dalam stadion. Nah ini ya pahit getir sama-sama kita jalani, kita lalui. Tetapi yang saya minta teman-teman lawan Irak nanti tolonglah semuanya. Ayo kalau bisa kita penuhi lah. Ya, harus lebih banyak kita, jangan banyak Irak yang datang gitu. Nanti pasti auranya pasti akan berbeda. Auranya pasti akan berbeda dan semangat para pemain pasti juga akan jauh lebih semangat lagi kalau supporternya, teman-teman fans Garuda itu betul-betul memenuhi stadion. Ayolah sama-sama kita berjuang untuk bangsa dan negara kita. Kapan lagi? Kita nggak usah dipikirin kekalahan kemarin, yang kita pikir ke depan. Ayo sama-sama kita berjuang. Saya yakin dan percaya apapun alasannya kalau Yang Maha Kuasa sudah memberikan jalan pasti ada jalan. Jangan patah semangat. Ayo sama-sama. Ya, ayo sama-sama. Ya. Jadi nanti salam. Jadi nanti Stadion King Abdullah harus merah ya, semuanya ya. Oke, teman-teman. Ya. Gitu tadi Pak Marji. Terima kasih banyak waktunya. Ya, Mas. Juga. Saksikan konten-konten lain dari bola.com. Bye bye.